Menegangkan serangan balasan rudal jelajah Houthi Yaman bombardir kapal perang Amerika Serikat. Begini ketegangannya. على شن عدوان غاشم على الجمهورية اليمنية ب73 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات. Milisi Houthi Yaman mulai melancarkan serangan balasan terhadap militer Amerika Serikat dengan menyerang kapal perang USS Labun DDG-58 di Laut Merah. Serangan rudal milisi Houthi dikonfirmasi langsung oleh Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM. Kapal perang jenis perusak destroyer Angkatan Laut Amerika Serikat menjadi sasaran serangan saat melintasi Laut Merah dalam operasi gabungan bersama sejumlah negara. CENTCOM tidak merinci secara detail kronologi insiden tersebut. Rudal yang disebut diluncurkan dari wilayah Yaman berhasil membombardir jet tempur militer Amerika Serikat. Komando Pasukan Pusat Amerika Serikat juga meyakini jika rudal yang ditembakkan adalah bukti sokongan Republik Islam Iran untuk Yaman. Sebuah rudal jelajah anti kapal diluncurkan dari wilayah Houthi yang didukung Iran di Yaman menuju kapal Labun AS yang sedang melakukan operasi di Laut Merah bagian selatan. Bunyi pernyataan CENTCOM dikutip Family dari RIA Novosti. Setelah serangan rudal jelajah milik milisi Houthi menyerang kapal Amerika Serikat, seperti diketahui, AS dan Inggris memulai rangkaiannya serangan ke Yaman sejak Jumat 12 Januari lalu. Armada tempur Paman Sam dan militer Inggris melancarkan lebih dari 20 serangan ke sejumlah wilayah yang diyakini menjadi basis milisi pimpinan Abdul Malik al-Houthi. Kota-kota yang menjadi target serangan militer Amerika Serikat adalah Al-Hudaydah, Sa'ada dan juga ibu kota Yaman, Sana'a. Pada gelombang pertama serangan, tentara Amerika Serikat menggempur Yaman dengan menggunakan rudal Tomahawk, sementara militer Inggris mengandalkan rudal berpemandu laser PFW-4. Tiga negara Asia yang pasok senjata ke Hamas. Hamas tidak mengandalkan senjata buatan dalam negeri. Tapi, kelompok pejuang Palestina itu juga mendapatkan pasokan dari berbagai negara. Umumnya, pasokan senjata tersebut melalui jalur ilegal. Dukungan senjata impor itu mampu memperkuat perjuangan Hamas dalam melemahkan tentara pendudukan Israel. Berbagai senjata tersebut terdiri dari senjata, senapan serbu, granat, hingga roket. Bahkan, Hamas juga memiliki drone yang canggih yang mampu berfungsi sebagai pengintai ataupun melakukan serangan mematikan. Badan Mata-Mata Korea Selatan menuding Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di Gaza. Itu dilaporkan kantor berita Korea Selatan Yonhap. Hamas diduga menggunakan senjata Korea Utara sejak perang pecah 3 bulan lalu, dan penolakan publik pertama Korea Utara atas tuduhan tersebut terjadi kurang dari seminggu setelah serangan terhadap Israel pada 7 Oktober. Tapi, Pyongyang menyangkal terlibat dalam serangan terhadap warga Israel. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, NIS, membenarkan laporan di Voice of America, lembaga penyiaran internasional milik negara AS, yang memuat foto peluncur granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas dan memuat tulisan Korea. NIS mengatakan, penilaiannya sama dengan laporan VOA. Yonhap melaporkan, NIS mengatakan pihaknya mengumpulkan dan mengumpulkan bukti lebih lanjut mengenai pasokan senjata Korea Utara ke Hamas.
Namun saat ini sulit untuk memberikan bukti tersebut karena kebutuhan untuk melindungi sumber informasi dan pertimbangan hubungan diplomatik. 2. Cina. Laporan pasokan senjata Korea Utara ke Gaza muncul hanya beberapa hari setelah IDF mengungkapkan timbunan persenjataan canggih buatan Cina, termasuk senapan serbu, peluncur granat, peluru M16, dan peralatan komunikasi yang ditemukan tentara Israel di Gaza selama perang sejauh ini. Cina dan Korea Utara memiliki perjanjian pertahanan bersama, satu-satunya perjanjian yang dimiliki dengan negara manapun di dunia. Ini adalah teknologi persenjataan dan komunikasi kelas atas, sesuatu yang tidak dimiliki Hamas sebelumnya, kata seorang sumber intelijen Israel kepada surat kabar Inggris The Telegraph pada saat itu. Dengan bahan peledak yang sangat canggih yang belum pernah ditemukan sebelumnya dan terutama pada bahan peledak semacam itu. Skala besar. Melansir The Jerusalem Post, meskipun senjata tersebut dibuat di Cina, tidak diketahui apakah pemerintah Cina terlibat dalam transfer atau penjualan senjata tersebut. Aktor negara pihak ketiga yang menerima penjualan senjata oleh Cina, seperti Iran, mungkin telah menyerahkan senjata tersebut ke Hamas, atau pedagang senjata ilegal mungkin telah menjualnya langsung ke kelompok tersebut. Beberapa ahli bahan peledak menyatakan bahwa foto-foto baru senjata yang digunakan Hamas membuktikan hubungan organisasi perjuangan Palestina tersebut dengan Iran. 2 peneliti di Long War Journal bahwa koleksi senjata tersebut juga tampaknya mencakup sejumlah besar, proyektil berbentuk bahan peledak yang menembus baju besi yang mematikan, U atau EFP. 2 dari sistem senjata yang digunakan Hamas, cakram peledak hitam dengan muka cekung, dan perangkat berbentuk kerucut hitam, tampaknya adalah EFP, tulis Joe Trusman dan Bill Roggio, pakar senjata. Keterlibatan Iran dalam invasi Hamas ke Israel telah berspekulasi sejak serangan dimulai. Iran telah lama mendukung organisasi teroris tersebut, dan kadang-kadang memberikan bantuan moneter.